Selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian dengan saya, terutama rekan-rekan dosen, rekan-rekan peneliti, rekan-rekan pecinta statistik, dan juga saudara-saudara mahasiswa dari berbagai tingkatan. Kali ini saya akan memperkenalkan buku terbaru saya yang berjudul Mengenal 350 Lebih Jenis Regresi. Buku ini membahas berbagai jenis regresi yang selama ini mungkin belum Anda ketahui ya. Karena selama ini kita banyak membaca di referensi, rata-rata yang dibahas sebenarnya adalah regresi jenis OLS atau Ordinary Least Square, yang kalau Anda ingin menggunakan regresi OLS itu harus memenuhi berbagai uji asumsi klasik ya. Meskipun kadang-kadang sulit untuk terpenuhi semuanya gitu. Nah, buku saya ini membahas berbagai jenis regresi dengan berbagai jenis datanya gitu. Jadi nanti Anda bisa memilih kira-kira regresi yang tepat yang mana. Buku ini saya tulis berawal dari rasa penasaran saya ketika membaca berbagai paper. Karena di satu paper mengatakan menggunakan regresi jenis ini karena yang jenis itu memiliki kelemahan. Nanti di paper yang lain lagi saya juga membaca jenis regresi lain lagi. Lalu saya bertanya-tanya, sebetulnya ada berapa banyak sih jenis regresi itu? Karena yang saya tahu hanya ada beberapa jenis regresi saja ya. Lalu saya berusaha mencari termasuk di Google, akhirnya sekitar 5 tahun yang lalu ini ya, ketemu 30-an jenis regresi. Lalu saya berniat untuk menulis mengenal 50 jenis regresi waktu itu ya. Kemudian saya mencoba mencari dan mencari, akhirnya ketemu lagi lebih dari 50 jenis regresi. Lalu di sela-sela waktu yang lain saya mencari lagi, akhirnya ketemu lebih dari 100, ketemu lebih dari 200, dan akhirnya ketemu lebih dari 300 ya. Lalu pencarian saya coba hentikan, kalau begini caranya nggak selesai-selesai, ya sudahlah saya tulis dulu buku Mengenal 350 Lebih Jenis Regresi. Dan di dalam buku ini yang tebalnya kurang lebih 650-an halaman, ada 359 jenis regresi yang saya bahas. Tentu saja pembahasannya hanya inti-intinya saja, karena kalau masing-masing jenis regresi saja saya bahas 2 halaman saja, maka buku ini sudah lebih dari 700 halaman gitu ya. Nah, oleh karena itu saya bahas konsep intinya saja, kemudian nanti pada waktu Anda sudah memahami sekilas isinya, silahkan Anda browsing sendiri, cari literatur sendiri untuk melihat rinciannya. Nah, ada apa saja di dalam buku ini? Mari kita lihat. Pembahasan saya awali dengan mengenal regresi dan jenis-jenisnya yang banyak dibahas di berbagai literatur gitu ya. Kemudian apa saja manfaat regresi? Di situ juga saya bahas, ada membantu memprediksi sebuah nilai, kemudian menganalisis hubungan antar variabel, lalu ada pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik, lalu mengukur efek dari sebuah intervensi dari peneliti gitu ya, atau membuat model prediksi. Dan juga ada mengidentifikasi outlier itu kira-kira seperti apa. Lalu juga saya bahas regresi dengan moderasi, lalu regresi dengan intervening, ini juga banyak digunakan ya. Lalu juga masalah-masalah di dalam regresi. Sebetulnya banyak ya masalah-masalah yang ada di dalam regresi, oleh karena itulah diperlukan ada uji asumsi klasik. Namun kenyataannya setelah kita perlakukan data sedemikian rupa, entah dengan transformasi, dengan menghapus data, dengan menambah data, dengan mengganti model, kadang-kadang masih tetap belum bisa terpenuhi berbagai uji asumsi itu. Nah, jangan-jangan bukan datanya yang harus dikondisikan sampai kondisi tertentu,
tetapi justru model regresinya lah yang harus kita ganti, ya. Kita harus memilih jenis regresi yang tepat. Misalnya saja nanti untuk regresi yang tidak linear itu ada regresi polinomial, ada regresi logistik, ada regresi eksponensial, dan sebagainya. Demikian juga dengan data yang nanti tidak berdistribusi normal, jangan kita paksakan. Ya, misalnya kita bisa menggunakan regresi robust, regresi logistik, dan sebagainya. Demikian juga kalau regresinya mengandung hetero atau heteroskedastisitas, itu bagaimana? Juga ada jenis-jenis regresi yang khusus untuk itu. Untuk regresi dengan autokorelasi juga ada sendiri, ya, sehingga Anda jangan memaksakan dengan regresi OLS saja karena banyak jenis regresi yang lain, ya. Lalu di dalam buku ini juga saya bahas jenis-jenis variabel yang banyak digunakan dalam analisis statistik, terutama statistik regresi. Kemudian juga ada jenis-jenis data, saya bahas di situ. Dan terakhir adalah jenis-jenis huruf Yunani yang biasanya juga digunakan di dalam persamaan-persamaan regresi. Meskipun ini bukan sebuah keharusan, ya, Anda boleh juga menggunakan huruf-huruf Latin biasa. Lalu pembahasan di dalam buku ini, misalnya saya mulai dengan accelerated failure time, ya. Ini adalah sebuah jenis regresi yang khusus untuk memodelkan suatu kondisi, ya, suatu kondisi berhasil atau gagal, lalu datanya juga tidak bersifat normal sehingga Anda bisa menggunakan jenis regresi ini. Kemudian ada adaptive regression, itu seperti apa, ya. Ini juga nanti saya bahas secara singkat kurang lebih di situ gitu ya. Beberapa jenis regresi saya sertai dengan gambarnya, beberapa regresi saya tunjukkan persamaannya, ya, bahkan juga ada data contohnya dan seterusnya. Ini banyak sekali ya jenis regresi yang saya bahas. Di sini ada 359. Jadi saya butuh waktu kurang lebih 5 tahun untuk menyelesaikan buku ini, tetapi tentu saja tidak terus-menerus saya mengerjakan buku ini karena saya juga banyak pekerjaan-pekerjaan lain, ya, yang harus saya lakukan, baik tugas dari kementerian, tugas dari pemerintah daerah, tugas dari kampus, maupun tugas dari tim saya yang lain, gitu ya. Nah, buku ini tebalnya sekitar 650-an halaman dan bobotnya sekitar 1 kilogram sendiri, ya, karena ukurannya termasuk ukuran besar. Kalau Anda ingin mendapatkan buku ini, harganya Rp304.500, tapi mungkin di beberapa toko atau Anda kalau nanti membeli di online akan mendapat diskon, ya. Silahkan nanti dicek di kolom deskripsi, akan saya berikan link untuk pembelian. Bisa juga Anda mengunjungi websitenya di UPP STIM YKPN Yogyakarta, ya. Buku ini sangat tepat digunakan untuk Anda yang sedang menganalisis regresi tetapi datanya tidak bisa memenuhi uji asumsi klasik, ya. Jadi Anda harus memilih jenis regresi yang tepat. Nah, kira-kira itu kabar dari saya mengenai buku terbaru saya. Nanti masih ada buku-buku saya yang lain. Tunggu saja informasinya di channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan kalau Anda punya pertanyaan atau komentar silahkan tulis di kolom pertanyaan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.